IHSG ditutup di zona penguatan dengan penguatan hampir menuju level psikologis 8.300, penguatan di 1,36%. Ini menarik karena waktu itu kayak minggu lalu ya Din ya, IHSG sempat terjerembab ke level psikologis di bawah 8.000 ya, dan sekarang terjadi penguatan kembali. Waktu itu kalau nggak salah saya siarannya sama Dina juga gitu ya, waktu itu lagi ada gala-gala MSCI gitu ya. Sekarang dari Dina sendiri kira-kira untuk pergerakan hari ini analisanya secara teknikal seperti apa nih Din? Ya, benar kata Safrina kan kalau beberapa waktu terakhir IHSG sempat menyentuh level anjlok ke 7.900-an meskipun langsung kembali ke level 8.000-an begitu. Dan kalau kita lihat memang hari ini pada Senin pada 3 November 2025 memang indeks ini menguat yaitu 1,36% dan ditutup di level 8.275,08. Sebenarnya kalau kita lihat pada penutupan perdagangan pada sesi pertama tadi juga sudah menguat begitu, dan kalau kita review sebenarnya ada sebanyak 345 saham yang naik, 288 yang turun dan 175 tidak bergerak. Nilai transaksi tadi saya sempat mengintip sekitar 15,5 triliun rupiah dan melibatkan 2.090.900 saham. Dan memang kalau kita lihat juga secara volume ini sekitar 23 miliar, dan memang kalau dicermati bisa dikatakan bahwa pelemahan yang sudah terjadi selama pekan lalu ini dipatahkan begitu di awal November ini, Safrina. Oke, kita lihat juga untuk beberapa kali transaksi hari ini juga cukup baik begitu ya. Dan memang penguatan sudah konsisten sejak pagi tadi. Nah, pertanyaan saya mungkin selanjutnya, kira-kira emiten-emiten atau saham apa yang menjadi penopang penguatan hari ini? Menarik untuk diperhatikan. Ya, kalau kita lihat, kalau kita cermati memang yang perlu diperhatikan sebenarnya agak mengecewakan begitu ya, karena kan sebenarnya beberapa waktu terakhir finansial sudah menunjukkan tajinya, tapi nampaknya pada hari ini, per hari ini saham-saham konglo kembali mendominasi, yaitu saham milik Prayogo Pangestu mulai dari Barito Renewables Energy atau dengan kode emiten brand yang menguat lebih dari 6%, ke level lebih dari 9.000 atau 9.250 menjelang pengumuman indeks MSCI. Kemudian brand ini menjadi penopang utama IHSG sejak pagi dan juga bobot 21,91 indeks poin. Kemudian ada juga sejumlah emiten lain yang juga ikut menopang IHSG, termasuk diantaranya adalah TLKM atau Telkom, kemudian BRPT, BBRI dan juga Astra atau ASII. Oke, sentimen domestik atau sentimen global yang patut diperhatikan kira-kira apa saja Dev kira-kira? Ya, kalau kita lihat memasuki pekan yang pertama, kita cermati ada sederet rilis data ekonomi yang cukup penting dan juga akan diperhatikan oleh pelaku pasar dari dalam negeri dan juga luar negeri. Dari domestik sendiri fokus utamanya akan tertuju pada inflasi Oktober, PMI manufaktur dan juga neraca dagang serta pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 yang akan dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Rabu. Kemudian rangkaian data tersebut juga akan memberikan gambaran lebih jelas begitu mengenai arah pemulihan ekonomi nasional menjelang akhir tahun. Selain itu, data ini juga akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam menentukan langkah kebijakan moneter pada sisa tahun 2026. Adapun terdapat beberapa sentimen juga yang dapat mempengaruhi volatilitas pergerakan IHSG di sepanjang November. MSCI sendiri akan mengumumkan bahwa tinjauan reguler atau indeks review untuk November 2025 pada 5 November 2025 perubahan konstituen yang diumumkan akan mulai berlaku efektif pada 25 November 2025 sehingga periode menjelang pengumuman dan dekat hari efektif bisa menjadi momen volatilitas bagi saham-saham yang akan menjadi kandidat masuk atau keluarnya indeks. Dan beberapa saham di Indonesia yang memang disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk masuk ke indeks atau naik kelas dalam periode November 2025 dimulai dari PT Barito Renewables Energy TBK atau brand yang diperkirakan telah memenuhi syarat untuk free float dan likuiditas untuk masuk indeks MSCI. Kemudian PT Bumi Resources Minerals TBK atau BRMS juga disebut akan masuk. Sementara itu ada juga saham yang disebut berisiko keluar atau turun kelas begitu dari indeks MSCI, yaitu PT Kalbe Farma TBK atau KLBF, PT Indofood CBP Sukses Makulan TBK atau ICBP dan juga PT Indofood Sukses Makmur TBK atau INDF hingga PT Petrindo Jaya Kreasi TBK atau Cuan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas analisa Anda di kesempatan kali ini. Ya, kita harapkan penguatan hari ini ke level 8.200-an menuju level 8.300 ini bisa sustain ya. Lagi-lagi seperti kita sampaikan mungkin di beberapa minggu lalu ketika digonjang-ganjing oleh sentimen MSCI, kita harapkan ini tidak lagi-lagi kenaikannya karena saham-saham yang spekulatif. Begitu ya. Baik.